Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan judul khotbah saya adalah kerendahan hati menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Sekali lagi, kerendahan hati menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat-ayat ini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, kerendahan hati sangat diperlukan oleh orang percaya di dalam kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah mencontohkan itu bagi kita. Karena kerendahan hati, saudara yang kekasih, dia naik di atas kayu salib. Karena kerendahan hati, dia meninggalkan surga mulia. Dia datang menjelma menjadi manusia dan mati buat kita, untuk menebus kita dari dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak cukup rendah hati, saudara, dia tidak mau menyelamatkan kita. Karena dia sudah menciptakan kita. Allah menciptakan kita dengan sempurna adanya, dan kita berkhianat kepada dia. Saudara, pengkhianatan itu tidak ada ampunnya di hadapan Tuhan. Jangankan pengkhianatan, dosa sekecil apapun udah memisahkan kita dari Tuhan. Karena Allah Maha Kudus, dan kita tidak boleh ada dosa sedikit pun. Karena Maha Kudus tidak bisa bergabung dengan dosa. Tetapi saudara, karena kerendahan hatinya, dia merendahkan dirinya, dikatakan itu sampai serendah-rendahnya, saudara yang kekasih. Ya, dia difitnah, dia dihina, dia dicaci maki, dia dipukul, bahkan dibunuh. Nah, itu luar biasa, saudara. Ya, dia melakukan itu bukan karena kesalahan dia, tetapi itu semua karena dia mengasihi kita. Amin. Saudara, ini kerendahan hati yang luar biasa yang Tuhan pernah lakukan untuk kita. Dan dia terus melakukan kepada kita. Apa buktinya? Sampai hari ini dia tetap melakukan hidup dalam kerendahan hati. Saudara, kita sudah terima Tuhan Yesus, sudah mengikuti dia. Dan mengikuti Tuhan harus dipimpin oleh roh kebenaran. Tetapi kadang-kadang kita dipimpin oleh daging kita. Tapi Tuhan dengan rendah hati pada waktu kita datang minta ampun di hadapan dia, dia memaafkan kita, dia mengampuni kita, tangannya terbuka kembali kepada kita. Pada waktu kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati dia lagi, saudara kekasih, ada di luar kebenaran firman Tuhan, saudara, dia menunggu kita, ya, seperti anak yang hilang. Anak itu minta semua hartanya dia, padahal bukan dia yang cari, itu kepunyaan bapaknya. Betul, mau minta haknya lagi. Anak-anak tuh gak punya hak, saudara yang kekasih, kalau bapaknya tidak memberikan kepada dia. Betul? Ya, dan bapaknya memberikan. Bapaknya yang memberikan hak kepada dia, bukan dia yang berhak, saudara. Ya, jadi orang tua yang memberikan hak kepada anak. Dan Tuhan, waktu anaknya minta, diberikan, saudara yang kekasih. Dan apa yang terjadi? Anak yang paling kecil ini, dia pergi menghambur-hamburkan hartanya. Dia berfoya-foya, dia hidup bebas. Sampai hartanya habis. Dan dia datang kembali kepada ayahnya. Karena perutnya udah kosong, udah gak bisa diisi lagi. Tinggal makan makanan babi. Dan dia kembali kepada ayahnya. Saudara, ayahnya tidak menutup pintu. Bahkan dikatakan waktu anaknya kembali, itu bapaknya ada. Menunggu dia. Menunggu dia, saudara. Dan dikatakan pada waktu ayahnya melihat dia dari jauh, ayahnya lari. Samperin, datengin anak ini. Memeluk dia. Dan berkata, anakku yang hilang telah kembali. Wow. Kalau orang tua atau bapak kita mau arogan ya, mau sombong, mau meninggi hati, ini anak tidak tahu diri, ini anak kurang ajar.
Orang tua aja bisa bilang begitu, saudara. Apalagi Tuhan. Amin. Dia Bapak kita, tapi bukan Bapak jasmani kita, saudara. Ya, saudara, dia adalah Allah, Bapak kita ini. Amin. Dia adalah Allah. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dia merendahkan hatinya. Dia membuka tangannya. Anakku yang hilang telah kembali. Dibuat pesta, diselebrate, saudara yang kekasih. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Ya, saudara, dan Bapak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita juga supaya kita boleh hidup di dalam kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan hati itu menggerakkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Saudara, kita tidak akan bisa kuat menghadapi dunia yang bergejolak, yang di dalamnya ada iblis. Pemimpin dunia ini, raja dunia ini adalah si iblis. Kita akan dengan mudah dikalahkan oleh iblis, saudara yang kekasih. Kalau kita tidak hidup di dalam kerendahan hati. Kalau kita tidak hidup dalam kerendahan hati, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kita. Dan bagaimana kita melawan iblis? Habis kita. Oke, kita akan lihat ayat per ayat pada hari ini. Tolong dibuka kembali. Nah, saudara lihat, perhatikan di sini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang kekasih, di ayat-ayat sebelumnya kalau kita lihat, saudara, di ayat-ayat sebelum daripada ayat 5 ini, Tuhan berbicara supaya mengembalakan domba-domba. Dan Tuhan juga berbicara supaya anak-anak itu tunduk kepada orang tuanya, saudara yang kekasih. Ini berbicara tentang bagaimana menundukkan diri, merendahkan diri, merendahkan hatinya, saudara yang kekasih. Kalau berbicara tunduk itu berbicara mengikuti perintah-perintah daripada orang tua. Dan Tuhan berkata, gembala suruh mengembalakan domba-dombanya. Artinya, gembala juga harus punya kerendahan hati, saudara. Jadi baik domba-domba, baik anak-anak, baik bapak-bapak, baik gembala, semuanya kita harus punya kerendahan hati. Jadi tidak ada satupun yang tidak hidup dalam kerendahan hati. Bapak di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kita tadi mengenai kerendahan hati. Jadi tentang Bapak, ya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita, anak-anaknya, kita juga harus hidup di dalam kerendahan hati. Haleluya. Saudara, kuasa kematian tidak dapat menahan kita kalau ada kerendahan hati di dalam hidup kita. Iblis datang untuk curi, bunuh, binasa. Iblis mau mematikan kita, menghancurkan kita. Tetapi kalau kita hidup dalam kerendahan hati, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kita. Haleluya. Dan kematian yang iblis melemparkan kepada kita, itu akan diubah menjadi kehidupan buat kita. Ya, saudara, apa yang mati dalam hidupmu hari-hari ini? Apa yang tidak ada jalan keluar? Saya mau katakan, saudara, kalau kau hidup dalam kerendahan hati, tidak ada yang mustahil bagimu. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan diri kita, saudara yang kekasih, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, Tuhan menginginkan atau memberitahu kepada kita supaya kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, saudara yang kekasih, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, dikatakan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dengan mudah tangan Tuhan yang perkasa itu, yang kuat itu merendahkan kita. Betul? Dengan gampang. Saudara, tetapi dia menghimbau kita. Dia tidak mau. Dia yang merendahkan kita. Dia yang membuat kita punya rendah hati. Dia nggak mau itu, saudara kekasih. Tetapi dia mau kita, saudara, yang dengan rela, dengan pengertian yang benar, dengan kesadaran penuh, mau merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat itu terlalu mudah, ya saudara, untuk merendahkan kita. Saudara, kalau ada seorang anak kecil datang kepada Anda, ya, anak kecil umur 1-2 tahun, ya, dan Anda bilang, tolong nak, dede, sayang, baby, tolong ya, tolong kamu
tunduk, tunduk. Kalau dia nggak mau tunduk, gampang nggak Anda buat dia tunduk? Gampang, di bawah tangan Anda yang kuat. Betul? Terlalu mudah buat Tuhan melakukan itu buat kita, saudara yang kekasih. Tetapi sekali lagi, dia mau ada kesadaran daripada kita. Dan dikatakan di sini, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, saudara. Saudara, Tuhan bukan hanya mau Anda merendahkan diri di bawah tangan yang perkasa, tapi dia merindukan supaya Anda di sini dikatakan ditinggikan. Saudara, Tuhan tidak pernah punya tujuan yang tidak baik dalam hidup kita. Tidak, dia tidak pernah, saudara kekasih. Saudara, tujuan Allah dalam kehidupan kita adalah tujuan yang sempurna, tujuan yang baik, tujuan yang indah, tujuan yang akan mengangkat kita, meninggikan kita, bukan menjatuhkan kita. Saudara, dunia datang atau iblis datang untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita, saudara kekasih. Tapi Tuhan, dia mau angkat kita setinggi-tingginya, sehingga dunia bisa lihat kalau dia ada di pihak kita. Dunia bisa lihat ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah beserta dengan kita, saudara yang kekasih. Karena tangan Tuhan Allah yang perkasa itu juga yang akan mengangkat kita, meninggikan kita. Dan iblis, dunia bisa lihat ada tangan Allah yang perkasa yang meninggikan kita. Ada amin, saudara. Itulah sebabnya, saudara, dia menginginkan, Allah menginginkan tangan yang perkasa mengangkat kita, tangan yang kuat menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang kepunyaannya dia, anak-anaknya dia, umatnya dia, tidak ada yang bisa melawannya karena ada Allah di pihak dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, banyak orang mengalami ayat 7 ini. Coba kita lihat ayat 7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang kekasih, perlu kerendahan hati untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bayangin, mau serahkan khawatir aja, kita kadang gak mau kasih loh kepada Tuhan. Perlu kerendahan hati untuk menyerahkan kekhawatiran. Padahal kekhawatiran itu tidak enak di dalam hidup manusia. Ada yang bilang, aduh saya senang banget kalau saya khawatir. Saudara, nggak ada yang senang kalau khawatir. Kalau khawatir itu membuat kita gelisah. Kalau khawatir membuat kita tidak enak hidup, tidak nyaman, saudara yang kekasih. Perasaan gundah gulana, pikiran kemana-mana, saudara. Saudara, tetapi itu pun kita tetap pegang. Kita tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Padahal firman Allah berkata, kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta pun dalam jalan hidupmu. Bahkan firman Tuhan juga berkata di kitab Ayub, apa yang dikhawatirkan itu yang akan mendatangi engkau. Saudara, mengenai kekhawatiran ini, Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam hidupmu. Dia tidak ingin, saudara yang kekasih, anak-anaknya, umatnya, milik kepunyaannya hidup dalam kekhawatiran. Karena dia tidak ingin kepunyaannya, saudara, mengalami yang namanya ketidakbahagiaan atau kesukaran. Saudara yang kekasih, dunia ini begitu sukar. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan situasi dan keadaan yang kita tidak tahu, saudara. Ada banyak berita-berita buruk yang iblis coba lemparkan dalam kehidupan kita. Hari ini engkau tersenyum, hari ini engkau berbahagia. Besok iblis bisa melemparkan engkau sedih. Dia bisa melemparkan air mata kepada engkau. Tetapi saya percaya, kalau kita terus-menerus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita tidak punya waktu untuk sedih, tidak punya waktu untuk hidup, tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Ada amin, saudara yang kekasih. Ya, saudara, penting sekali kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Dikatakan ayat 7, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, saudara mau gak dipelihara oleh Tuhan? Tapi kita mau pelihara hidup kita. Seorang anak kecil mau pelihara hidupnya. Saya menggambarkan kita anak kecil, bukan karena kita anak kecil, tetapi saudara, dalam hal ini, seorang anak kecil itu selalu bergantung kepada orang tuanya. Anak kecil itu tidak bisa memelihara hidupnya. Saudara, kita bagaikan anak kecil, karena kita ini dengan gampang, dengan mudah dikalahkan oleh iblis kalau tanpa Tuhan. Betul? Kita di mata iblis nggak ada apa-apanya.
Kita terlalu mudah dihancurkan oleh iblis. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan mau supaya Dia yang memelihara hidup kita. Supaya engkau hidup tidak khawatir, serahkan kepada Dia. Dan Dia akan bertindak memelihara hidup kita. Ini janji firman Tuhan. Tetapi kenapa kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran? Karena kita tinggi hati. Kita pikir kita bisa membuat hidup ini lebih indah. Hidup ini lebih baik. Hidup ini ada jalan keluar. Kita mencoba melakukannya dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi firman Allah sudah katakan, serahkan kekhawatiranmu. Kalau engkau tidak menyerahkan, saudara, pasti end up-nya, ujung-ujungnya, saudara, Anda akan hidup dengan ketakutan. Bukan cuma khawatir, akan naik level. Jadi takut, saudara yang kekasih. Kalau Anda tidak menyerahkan. Saudara, ini pekerjaan iblis. Iblis mau supaya kita pegang terus kekhawatiran itu, supaya Anda tidak bisa melihat bahwa Allah atau Tuhan, yaitu adalah Bapa kita yang memelihara hidup kita. Seorang anak kecil sangat bergantung kepada bapaknya, karena dia nggak bisa memelihara, menghidupi hidupnya. Makan, minum, pakainya dia, itu urusan bapaknya. Seorang anak kecil tidak pernah mengelamun dan tanya, kenapa nak lagi melamun? Lagi mikir nih besok saya mau makan apa? Lagi mikir nih, tante, besok saya bayar uang sekolah bagaimana? Seorang anak kecil tidak melakukan itu. Seorang anak kecil dia hanya bermain dan bermain dan bermain, saudara yang kekasih. Dia nggak pernah memikirkan hal itu. Tuhan mau supaya kita menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Dia mau kita menikmati, saudara, semua berkat-berkat yang Dia sediakan kepada kita. Dikatakan Dia yang memelihara kita. Haleluya. Penting sekali kita menyerahkan. Jangan tinggi hati. Jangan pegang. Ya, jangan pegang kekhawatiran itu. Serahkan hari ini kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami kekhawatiran, hari ini engkau menghadapi situasi dan keadaan yang membuat engkau khawatir, bahkan naik level, saya katakan pergi ke ketakutan, saudara. Saat ini juga saya mau katakan, ada Bapa sang pemelihara hidupmu. Ada Tuhan Yesus sang pemelihara hidupmu. Tangannya terbuka. Dia mau ambil kekhawatiranmu. Dia mau ambil ketakutanmu. Dia mau ambil apa yang ada padamu yang tidak enak, yang tidak bersuka cita. Hari ini juga katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Dan Dia akan ambil alih hidupmu. Dia akan memelihara hidupmu. Boleh bilang amin kepada Tuhan kita yang baik. Bapak kita yang luar biasa. Bapak kita yang dahsyat. Sementara saya berkhotbah di tempat ini, saudara, saya percaya Bapak lewat Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus ada di depan Anda. Dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kekhawatiranmu dari tanganmu. Serahkan itu hari ini juga. Do not wait. Jangan tunggu esok, lusa, 10 menit. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi 10 menit, setengah jam, 1 jam, 12 jam di hadapanmu. Kalau engkau tidak serahkan kekhawatiranmu. Ingat, saya katakan, di Ayub berkata, apa yang kau khawatirkan itu akan mendatangi engkau. Berikutnya, saudara, kita lihat. Supaya siapa lawan kita ini, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Disuruh sadar kita dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Saudara, si iblis, ya, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Singa lapar. Ya, kalau Anda pernah jalan-jalan ke kebun binatang atau pergi ke taman safari yang di Indonesia atau di sini di kebun binatang di Amerika atau di mana aja, saudara pasti ada kebun binatang. Dan saudara mungkin lihat singa di sana, tapi singanya udah dikasih makan dulu, ya, sehingga singanya nggak meronta-ronta. Jadi Anda hanya bisa lihat, aduh tuh singa lagi baring-baring, lagi tidur, betul? Oh lagi jalan-jalan, udah dikasih makan dia. Kalau nggak dikasih makan, dia akan ngaum, saudara yang kekasih. Dikatakan oleh firman Allah, sadarlah, berjaga-jagalah. Hei, saudara yang tidur, saya mau katakan sadar. Sadar. Amin. Ada singa yang mengaum-ngaum. Berjaga-jaga.
Ya, ada singa yang mengaum-ngaum. Dan singa yang mengaum-ngaum ini, saudara, dikatakan dia ingin apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis lagi mengaum saat ini. Dia sedang mencari Anda dan saya. Haleluya. Dan dia mau menelan Anda dan saya. Itulah sebabnya firman Allah katakan, sadar dan berjaga-jagalah. Dan dikatakan apa? Lawanlah iblis. Harus dilawan, saudara. Yang berjalan keliling. Lagi jalan keliling dia, saudara. Lagi jalan keliling. Ya. Kalau engkau, saudara, tidak berjaga-jaga, engkau tidak sadar, bahkan engkau tidak melawan, dia akan menghabisi hidupmu dan saya. Nah, lawannya pakai apa ini? Pakai apa, saudara? Saudara, kita harus melawan iblis sehingga dia lari daripada kita. Bayangin seperti singa mengaum-ngaum, kita lawan supaya dia lari. Saudara, tentunya Anda tidak bisa melawan dengan kekuatanmu. Anda harus melawan itu dengan kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Jangan coba-coba memakai kekuatanmu. Kalau Anda memakai kekuatanmu, engkau akan habis ditelannya. Izinkan kekuatan Allah. Nah, di dalam kekuatan Allah bekerja dalam hidupmu, perlu kerendahan hati. Anda perlu mundur. Yang biasa memakai kekuatan sendiri, yang biasa memakai kemampuannya sendiri, hari ini juga mundur dari kekuatanmu, mundur dari kemampuanmu. Kita harus mundur dan kita persilakan kekuatan Allah yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, jangan izinkan. Sadar, bangun. Jangan ngelamun, bangun. Jangan overthinking. Jangan biarkan pikiranmu berkembang ke sana sini. Bangun, sadar. Lawanmu isi iblis sedang berkeliling. Lagi cari mangsa, lagi cari Anda dan saya. Sadar, bangun. Lawan dia. Jangan pakai kekuatanmu, pakai kekuatan Allah. Lalu kerendahan hati untuk mundur. Jangan sok tahu. Banyak orang percaya sok tahu sehingga tidak bisa tahu tentang kuasa Allah. Haleluya. Hari ini serahkan kekuatanmu. Anda gak ada apa-apa. Haleluya. Saya mau menyerahkan Tuhan kekuatanku kepadamu. Dan aku izinkan kekuatan Tuhan bekerja untuk menghancurkan tipu daya iblis. Katakan itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku serahkan kekuatanku. Aku serahkan kekuatanku. Aku izinkan kekuatanmu bekerja di dalam aku. Perkatakan itu. Perkatakan kepada Tuhan. Saudara, keselamatan itu dari perkataan. Perkataan Tuhan biar engkau mengaku, percaya, engkau diselamatkan. Akui, katakan itu di hadapan Tuhan. Biar iblis dengar. Dan itu minta kepada Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan, kekuatanmu bekerja di dalam aku. Haleluya. Ingat baik-baik. Tuhan inginkan kita mengalami victory. Kita mengalami kemenangan. Dia gak mau kemenangannya sia-sia di atas kayu salib. Tapi dia mau kemenangannya dinikmati oleh kita. Haleluya. Ayat berikutnya kita lihat. Suruh lawannya pakai apa ini? Ayat 9. Dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perhatikan di sini. Saudara yang kekasih. Ya, jadi kita harus melawan. Dengan apa? Dengan iman. Dengan kepercayaan kita. Mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, saudara. Perkatakan firman. Atau dengarkan perkataan-perkataan firman. Baru Anda akan timbul iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Betul? Kalau Anda tidak pernah menyediakan waktu Anda untuk memperkatakan firman atau untuk mendengarkan firman Tuhan, mempunyai waktu-waktu bersekutu dengan firman Tuhan, saudara, Anda tidak mungkin bisa percaya. Enggak mungkin. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, iman itu berasal dari firman. Dari firman Tuhan. Ya.
Kalau engkau tidak pernah dengar firman Tuhan, engkau malas mendengarkan firman Tuhan, bahkan saat ini Anda tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mau timbul iman? Banyak orang bilang, saya tidak ke gereja, tapi titip aja doa di sana. Saudara, ya, Anda tidak mendengarkan firman, mau titip doa di sana. Anda perlu iman atas doa-doamu. Tanpa iman, Anda berdoa sia-sia. Berdoa itu harus dengan iman. Waktu Anda datang kepada Tuhan, karena Anda percaya. Bukan setengah percaya. Nah, bagaimana Anda mau datang kepada Tuhan, mau berdoa, kalau Anda nggak dengar firman Tuhan? Anda perlu mendengarkan firman Tuhan, perlu bersekutu dengan firman Tuhan, dan timbul iman. Dan dengan iman itu Anda berdoa, dengan iman itu Anda berseru, dengan iman itu Anda melawan iblis. Haleluya. Lawanlah iblis dengan apa? Dengan iman, saudara. Penuh kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan kekuatannya yang bekerja di dalam diri Anda. Anda perlu percaya. Saudara, kalau percaya itu seperti ini, ya. Misalnya ada seseorang yang bilang, Bu Desi, saya bisa tolong ibu nih. Saya bisa bantuin ibu angkat karung beras itu, Bu. Itu terlalu berat buat ibu. Saya bisa. Saya bilang, oh oke. Pastor Desi percaya kan saya bisa. Saya bantuin Pastor Desi. Oh, saya percaya. Kalau saya percaya, bukan saya yang mengangkat karung beras itu, dia yang ngangkatin buat saya. Betul? Saudara, tapi banyak kali mau ditolong oleh Tuhan, kita bilang, Tuhan aku percaya, tapi gue juga bantuin Tuhan ya. Dia tidak perlu bantuanmu. Kuasanya sanggup melakukannya. Kalau engkau bantu, cuma ngeganggu Tuhan aja. Ya, seorang anak kecil, Mama, aku mau bantuin Mama masak ya. Itu mengganggu mamanya, lebih lama masaknya. Dan kadang karena terganggu, jadi masaknya nggak enak. Atau kurang mateng. Atau overcook. Betul? Saudara yang kekasih, stop. Yang Anda harus lakukan adalah punya waktu-waktu mendengarkan firman Tuhan. Sehingga akan timbul iman di dalam hidupmu. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, tidak ada satupun yang luput dari serangan iblis. Dari penderitaan yang iblis lemparkan dalam hidupnya. Gak ada satupun yang bilang, oh kalau saya gak pernah dilemparin. Dia terus lemparin. Saudara, dia terus memanah. Anda harus tangkis itu dengan iman. Betul? Tangkis terus, saudara, dengan iman. Ya, dia mau coba lemparkan kepada Anda. Tapi saya percaya, dengan iman, Anda akan berjalan, meraih masa depanmu, meraih janji-janji Allah. Dengan iman, Anda akan melihat kuasa Allah bekerja, kekuatannya bekerja di dalam dirimu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang membutuhkan jalan keluar hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ambil langkah iman. Langkah percaya, Tuhan aku percaya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin bagi dokter, tapi mungkin bagi Allah. Yang tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, tapi bagi Allah, walaupun tidak ada jalan keluar, dia bisa bikin jalan yang baru untuk Anda dan saya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Haleluya. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Gak ada yang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan itu. Suatu yang tidak mustahil. Waduh, ini mustahil. Tapi bagi Allah tidak mustahil. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ayat 10 kita lihat. Perhatikan ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Wow, ini luar biasa. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang kekasih. Ya.
Ada banyak penderitaan atau tantangan yang kita alami, saudara yang kekasih, yang iblis lemparkan. Seperti Paulus kita lihat di dalam perjalanan Rasul Paulus, saudara. Ya, di dalam memberitakan Injil. Ada banyak tantangan, dia harus berhadapan dengan kapal yang karam. Dia harus berhadapan dengan situasi dan keadaan yang tidak mengenakan dia. Dia harus berhadapan dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh bangsanya sendiri, saudara. Ya, dan dia berhadapan dengan kelaparan. Dia berhadapan dengan penjara-penjara, saudara yang kekasih, dari satu penjara ke penjara yang lain. Dan dia berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan yang iblis coba lemparkan kepada dia. Dan ini namanya penderitaan, saudara. Ya, tapi banyak orang percaya juga menderita, tapi bukan karena pemberitaan Injil, tapi menderita karena salah sendiri. Nah, itu nggak dihitung kalau salah sendiri ya. Yang nggak dihitung itu. Ya, kita yang main-main keluar, kita yang hidupnya suka-suka kita, dan kita masuk dalam penderitaan, kita bilang, waduh ini penderitaan yang Tuhan izinkan bagi saya. Ya, dikit-dikit Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan bagimu, tetapi engkau dilemparkan iblis penderitaan ini. Amin. Dan Tuhan mau memberikan jalan keluar atas penderitaan yang engkau alami. Tidak selamanya orang benar itu menderita, firman Allah katakan. Dia mau kasih tahu kepada iblis, iblis, tidak selamanya engkau bisa melemparkan. Ada waktunya, ada perlawanan. Amin. Haleluya. Saudara, buat waktu-waktu untuk melawan iblis, melawan tipu muslihat iblis. Jangan kita izinkan dia menyerang kita, tapi kita gak lawan. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya udah hidup benar, tapi penderitaan ini datang. Tiba-tiba lagi hidup benar, terus datang penderitaan ini. Ya, iblis itu yang melemparkan. Tapi kalau Anda hidup tidak benar dan penderitaan datang, bertobat. Amin. Datang kepada Tuhan. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan Dia memperdulikan engkau dan saya. Perhatikan ayat 10 ini dikatakan. Dan Allah sumber. Dia sumber. Ya, dia sumber. Kalau sumber, saudara, itu tidak akan pernah habis. Dikatakan sumber segala kasih karunia. Anugerahnya itu cukup bagimu. Anugerah Tuhan lebih dari cukup bagi kita. Arti anugerah di sini artinya kasihnya tidak terbatas. Tangannya selalu terbuka untuk kita. Kalau Anda main-main dengan dosa, Anda main-main dengan hidup yang gak benar, kembali kepada Tuhan, anugerahnya terbuka buat Anda. Dan Tuhan mau solve situasi keadaan yang kau hadapi, penderitaan yang kau hadapi di dunia ini. Tuhan mau gantikan itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dia mau solve, dia mau melihat Anda memperoleh jalan keluar. Dan dia mau Anda mengalahkan iblis. Dia sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Dia mau Anda mengalami kasih karunia setiap hari di dalam hidupmu. Dia mau Anda berjalan dalam anugerahnya setiap hari dalam hidupmu. Dia nggak mau Anda berjalan di luar anugerah. Kalau Anda berjalan di luar anugerah, kita habis, saudara yang kekasih. Tanpa anugerah Tuhan, kita habis, saudara. Karena kalau kita hidup sampai hari ini, itu karena anugerah, kebaikan, kasih. Ya, dan dia mau bawa kita, saudara. Dikatakan bukan hanya sampai dalam Kristus kepada kemuliaan kekal, tetapi dikatakan di sini juga akan melengkapi. Dia akan memperlengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Seketika lamanya. Seketika. Ya. Jadi bukan selama-lamanya. Amin. Situasi yang kau hadapi hari ini hanya seketika. Haleluya. Katakan seketika. Dan dia sendiri dengan tangan yang perkasa, dengan kuasanya, dengan kekuatannya akan meneguhkan engkau, menguatkan engkau, dan mengokohkan kamu dan saya. Ada amin. Haleluya. Dan kita akan kembali kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kembali kita dengan teguh, dengan penuh kepercayaan, berjalan dengan kemenangan yang sudah Dia sediakan bagi kita. Haleluya. Tidak selamanya orang benar itu, saudara, ya, ingat, menderita. Ingat,
Hari ini juga Tuhan mau membebaskan Anda. Tuhan mau menyembuhkan Anda. Tuhan mau memulihkan Anda. Dia mau meneguhkan Anda. Dia mau memperlengkapi Anda. Dia mau mengokohkan Anda. Serahkan hakmu kepada Dia. Jangan lagi Anda tinggal di dalam kekuatan. Yang terakhir ayat 11 dikatakan, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, kuasanya siapa yang memiliki? Allah. Dan kuasanya itu bersifat bukan temporary, tapi kekal. Dan kuasanya sanggup dan sudah menghancurkan iblis. Harusnya kita berjalan bukan lagi dengan kekuatan dan kemampuan kita. Harusnya kita terus berjalan dengan kekuatan Allah. Kerendahan hati menggerakkan kuasa Tuhan bekerja, atau kekuatan Allah bekerja. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan kekuatanmu, serahkan pikiranmu, serahkan kemampuanmu. Serahkan apa yang kau masih keep. Pikiranmu berkembang, overthinking, terus berjalan, khawatir, serahkan hari ini. Serahkan hari ini. Dia Tuhan. Dia mau mengerjakan. Dia mau kuasanya bekerja di dalam kita. Haleluya. Saya pikir ini yang dapat saya bagikan kepada kita hari ini. Dan saya tahu ini isi hati Tuhan buat Anda dan saya. Dia mengasihimu, Dia mengasihi saya. Dan Dia mau kita hidup dalam kerendahan hati. Sehingga kuasanya bisa bekerja di dalam kita. Kuasa yang sanggup membawa kita, mengangkat kita, meninggikan kita. Dan kita berjalan dari kemenangan pada kemenangan.